Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-248 dengan judul Xuan Luo memasuki gua. Langsung ke dalam alurnya. Saat dia berbicara, ekspresi keempat jenderal berubah. Bahkan ekspresi Old Ghost Zan menjadi serius saat dia menatap Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara tentang jiwa ketiga yang dipikirkan semua orang. Keempat jenderal tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Wang Lin sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah rahasia teratas di dunia gua, sesuatu yang sangat sedikit orang di dunia gua yang tahu. Namun, sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan kata-kata Wang Lin, Heaven Splitting Axe di tangan Wang Lin dengan cepat meluas. Aura Dao kuno di dalam Wang Lin meletus. Heaven Splitting Axe milik Dewa kuno disuntik dengan kekuatan Dao kuno Wang Lin. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk menggunakan AC ini. Wang Lin meraih kapak dan menebang tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat kapak turun, sistem bintang bergemuruh dan bayangan Dao kuno muncul. Bayangan itu juga memegang kapak dan menebang dengan Wang Lin. Jenderal Azure Dragon adalah yang paling dekat. Dalam sekejap, garis keturunan celestialnya muncul dan bayangan naga Azure muncul di sekelilingnya. Dia menyerang kapak. Pada saat yang sama, kura-kura hitam, burung vermilion, dan macan putih semuanya mengaum. 3 bayangan besar muncul di sekitar Wang Lin. Macan putih raksasa, burung vermilion yang seperti api, dan kura-kura hitam yang besar seperti bumi menyerbu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia akan membuat benda langit kuno ini merasakan sakit dan mempelajari pelajaran ini. Dia tidak mengelak, tetapi kekuatan Dao Purba memenuhi tubuhnya untuk membentuk tubuh kuno abadi. Saat tubuhnya terus pulih, kapak di tangan kiri Wang Lin mendarat, menciptakan celah besar. Naga Azure berjuang sebelum tiba-tiba meledak. Jenderal Azure Dragon muncul dan menyerang Wang Lin. Keempatnya bergabung dan mantra mereka mendarat di Wang Lin pada saat bersamaan. Tangan kiri Wang Lin mengangkat kapak itu lagi. Dia menyapu dan suara gemuruh bergema. Energi kapak yang kuat bertabrakan dengan mantra mereka, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong lebih dari 100 celestial di sekitarnya kembali. Pada saat yang sama, mantra dari 4 jenderal menembus energi kapak dan mendarat di Wang Lin. Ini menghasilkan gemuruh yang sangat keras, seolah-olah sistem bintang akan runtuh. 4 jenderal mundur, ekspresi mereka mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin masih berdiri di atas tubuh Nether Beast, menggunakan tubuh kuno abadi untuk menahan serangan gabungan mereka dengan paksa. Kultivasi Anda belum pulih sepenuhnya, hanya pada tahap akhir Arcane Void, dengan tingkat kultivasi yang rendah, Anda tidak dapat melukai tubuh saya. Wang Lin melangkah maju dan bergerak sangat cepat. Dia tiba di belakang langit dan tangan kanannya mencakar ke depan. Kekuatan Heaven Reaping muncul. Lengan kanan Wang Lin adalah lengan Yemo. Langit tidak bisa menahan kekuatan robek sama sekali dan tubuhnya langsung runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Bahkan 2 celestial di belakangnya tidak bisa lepas dari kekuatan robek. Tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka terkoyak. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan memasuki celah saat 4 jenderal mendekat. Dia muncul di dalam sekelompok langit tidak jauh. Heaven Reaping. Ketika Wang Lin muncul, dia tanpa ampun menggunakan Heaven Reaping. Saat jeritan sengsara bergema, 7 atau 8 benda langit runtuh. Keempat jenderal semuanya meraung dan mantra memenuhi sistem bintang, bergegas menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin melawan mereka dengan tubuh kuno abadi dan muncul di hadapan kelompok langit lainnya. Celestial dipenuhi dengan teror dan merasakan sakit yang hebat di dalam tubuh mereka. Mereka tidak bisa mengelak atau melawan sebelum dicabik-cabik. Wang Lin, aku akan membantai alam surgawimu. Sang Jenderal Azure Dragon meraung,
matanya dipenuhi amarah. Namun, terlebih lagi, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan tentang metode Wang Lin dan tubuh fisik yang kuat. Sepertinya pelajaran tentang darah saja tidak cukup. Wang Lin melangkah mundur dan berdiri di atas neter bis. Tepat saat Old Ghost Zan akan mendekat, Wang Lin mengibaskan darah dari tangan kanannya dan menepuk neter bis. Melahap orang-orang ini. Ketika Wang Lin mengatakan ini, hantu tua Zan tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, mata neter bis terbuka. Kekejaman dan ketidakpedulian di mata itu mengejutkan semua orang di sini. Pada saat inilah pikiran Jenderal Azure Dragon bergemuruh. Tatapan seperti ini sangat jarang, dan dia hanya melihatnya sekali dalam hidupnya. Dahulu kala, dia melihat bahwa kabut yang melahap Lian Daofei memiliki pandangan yang sama. Ini, saat keempat jenderal mulai merasakan teror, neter bis mengikuti perintah Wang Lin dan membuka mulutnya untuk melahap. Jika bintang adalah dunia, maka dunia berubah warna. Jika debu adalah angin, maka debu itu berserakan. Kabut tak berujung tiba-tiba muncul di sistem bintang, mengeluarkan aura kuno yang bisa dirasakan semua orang. Itu juga pada saat inilah kekuatan isap yang kuat muncul, 70 atau 80 orang langit yang tersisa di sekitar empat jenderal menjadi pucat karena mereka ditarik oleh kekuatan hisap. Jeritan ketakutan bergema karena semuanya dilahap oleh neter bis. Semua ini terjadi dalam sekejap. Terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Mereka hanya merasakan kabut menyelimuti area tersebut dan kemudian teriakan sengsara menggema. Setelah semuanya selesai, sistem bintang masih merupakan sistem bintang yang sama dan tidak ada kabut yang tersisa, seolah-olah tidak pernah ada di tempat pertama. Namun, selain Wang Lin, hanya tersisa 5 orang. Akankah kamu mengingat rasa sakit kali ini? Wang Lin masih duduk di belakang neter bis dan tidak bergerak selama ini. Suaranya tidak keras, tetapi ketika itu masuk ke telinga 5 orang yang tersisa, termasuk hantu tua Zan, hati mereka bergetar. Dao Surgawi. Ini adalah Dao Surgawi. Jenderal Azure Dragon gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan seolah air pasang menenggelamkannya. Dia tidak pernah setakut ini sebelumnya, bahkan ketika dia melihat Wang Lin menggambar busur Li Guang. Dao Surgawi, sebenarnya bersamamu, ini, kura-kura hitam yang paling licik juga terguncang, dan ketakutan di matanya tidak lebih lemah dari Azure Dragon. Dia merasa bahwa kekuatan isap sebelumnya sudah cukup untuk menenggelamkannya sepenuhnya. Dalam benaknya, yang muncul bukan hanya ketakutan dan teror, tapi keputusasaan. Di matanya, Wang Lin telah menjadi eksistensi yang menakutkan. Jenderal Macan Putih dan Jenderal Vermilion bertetap terkejut, seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra berhenti pada mereka. Aku benar-benar memperhatikan Dao Surgawi. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi auranya, tidak heran. Murid Old Ghost Zan menyusut, menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Jiwa 7 warna di dalam dirinya mengamuk dan menguasai tubuhnya. Wajahnya berubah dan dia bergegas menuju Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Jika tidak ada di dalam dunia gua, itu tidak akan takut pada Dao Surgawi, tetapi di dalam sini, itu berbeda. Dao Surgawi adalah segalanya di sini. Mengontrol Dao Surgawi berarti mengendalikan segalanya di sini. Namun, meski begitu, melahap Dao Surgawi memiliki batasnya, jika tidak, itu tidak akan terpecah oleh penghancuran diri Lian Daofei. Old Ghost Zan memiliki metodenya sendiri untuk mengatasinya, tetapi dia memikirkan masalah lain. Kamu telah menemukan jiwa ketiga, suara Old Ghost Zan dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan. Namun, bukan suaranya yang berbicara, kata-kata ini milik jiwa 7 warna. Saya tidak menemukannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Neter bis di bawahnya dengan dingin melihat mereka berlima sebelum menutup matanya dan menjauh.
Setelah dia melewati 4 jenderal, mereka segera gemetar dan melarikan diri. Mereka tidak lagi berani memblokir Wang Lin. Mereka menyaksikan Wang Lin dan Nether Beast menghilang ke kejauhan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka mungkin memiliki metode untuk tidak takut pada hantu tua Zan, lagi pula, tubuhnya berisi jiwa 7 warna Celestial Sovereign. Namun, saat menghadapi Wang Lin dengan dao surgawi, mereka hanya bisa diam. Wang Lin duduk di belakang Nether Beast saat dia melayang menuju Brilliant Void. Meskipun dia terlihat tenang, dia menghela nafas dalam hatinya. Mungkinkah dao surgawi tidak lengkap? Keempat jenderal itu mudah, tetapi Nether Beast menyampaikan bahwa akan sangat sulit untuk melahap Old Ghost Zan. Juga di Brilliant Void, ada sinar cahaya 7 warna. Taois 7 warna, memegang 9 bola darah seukuran kepalan tangan, terbang ke depan. 9 darah misterius akhirnya selesai. Dengan kekuatan darah rahasia ini, saya dapat memasuki reinkarnasi dan menemukan di mana jiwa ketiga bereinkarnasi. Dia seharusnya berada di Brilliant Void. Petik 2. Di benua astral abadi, di area yang termasuk dalam Celestial, ada persimpangan pegunungan. Ada banyak gunung di sini, dan daerah ini tertutup hutan lebat, seolah-olah itu adalah tanah liar. Sekarang sudah malam, dan cahaya bintang tersebar di seluruh negeri. Tapi itu tidak tenang, raungan binatang buas akan bergema dari dalam hutan. Dahulu kala, ada sekte surgawi di sini, itu disebut 7 dao sekte. Riak bergema di langit tempat bulan menggantung. Riak itu tampaknya mengubah bulan saat sosok perlahan muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam. Pemuda itu tampak lelah saat melihat bumi di bawah. Wajahnya yang lelah menampakkan senyuman dan dipenuhi dengan harapan. Tampaknya meskipun dia telah membayar harga yang mahal untuk sampai ke sana, itu semua sepadan. Anak dari klan Dao Purbaku, aku datang untuk membawamu pulang. Jalan kembali akan sulit, tapi aku tahu kau tidak akan takut. Pria muda itu tersenyum saat dia berjalan maju. Episode ke-249, dengan judul Planet 5 Elemen. Langsung ke dalam alurnya. Brilliant Void telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun berapa lama itu ada, tidak ada yang tahu. Mungkin pemilik asli gua itu, penguasa surgawi 7 warna, tahu. Sejak Wang Lin lahir hingga sekarang, sudah lebih dari 2000 tahun, dan Brilliant Void telah mengalami 2 perang. Yang pertama adalah perang melawan Alheaven. Ada banyak kematian dan itu benar-benar kekacauan. Namun, dibandingkan dengan perang kedua, perang pertama bukanlah apa-apa. Itu adalah perang antara alam dalam dan alam luar. Brilliant Void telah menjadi kehancuran yang sunyi. Apakah itu kultivator atau manusia? Mereka melolong putus asa. Banyak planet yang dipenuhi kehidupan runtuh menjadi debu. Sistem bintang yang dulunya cerah ini sekarang diam. Sistem bintang redup karena tertutup debu. Tidak banyak planet yang tersisa, tetapi beberapa berhasil tetap utuh. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang atau tidak dihancurkan oleh orang lain. Di dalam sistem bintang yang luas, ada planet seperti ini yang berputar perlahan. Planet ini berwarna hijau. Pepohonan yang rimbun memberi planet ini lapisan teduh. Ini adalah planet yang dipenuhi dengan energi spiritual. Bahkan planet Tian Yun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak ada planet yang lebih kecil di sekitarnya, hanya ada 5 cincin dengan warna berbeda. Kelima cincin ini berpotongan, tampak seperti bunga yang sedang mekar. Planet itu terlihat sangat indah dari kejauhan. Ada banyak manusia di planet ini, kemungkinan ada 1 miliar manusia di sana. Mereka menjalani hidup bahagia tidak terpengaruh oleh perang, yang jarang terjadi di Brilliant Void. Sepertinya karena energi spiritual di sini begitu kaya, manusia jarang sekali sakit. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang sehat dan sangat cantik. Juga,
Seiring berjalannya generasi, lebih banyak manusia yang memiliki bakat berkultivasi muncul. Planet ini adalah planet 5 elemen. Hanya ada satu sekte di planet 5 elemen, dan itu disebut sekte Guyi. Arti dari nama sekte itu sepertinya menggabungkan kelima elemen menjadi satu. Di Brilliant Void, planet 5 Elements sangat aneh. Meskipun itu dalam sistem bintang, itu sulit ditemukan. Jika Cultivation Alliance tidak mengetahui koordinat pastinya, akan sulit untuk menemukannya. Bahkan jika seseorang menggunakan akal ilahi mereka hanya akan melihat kekosongan, seperti dengan Netherbeast. Karena inilah planet ini tidak pernah terjebak dalam kedua perang tersebut. Namun kecelakaan tetap saja terjadi. Selama perang antara alam dalam dan luar, sekelompok pembudidaya alam luar secara tidak sengaja memasuki planet ini. Mereka tidak pernah keluar. Ini adalah planet 5 elemen, misterius dan tak terduga. Wang Lin memiliki lokasi planet 5 elemen. Naduo telah memberikannya kembali kepada mereka dan mengundangnya ke planet ini. Wang Lin memegang batu giok, dengan hati-hati menentukan lokasinya. Undangan Naduo lebih dari 1000 tahun yang lalu. Banyak yang bisa berubah dalam 1000 tahun, akal ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok. Netherbeast melayang ke depan. Dalam perjalanan ke planet 5 elemen, Wang Lin memikirkan masa lalu. Dia bertemu Naduo karena tas yang dipegang dan kemudian diburu oleh Naduo. Bahaya hanya teratasi setelah dia mengungkapkan Ji Realemnya. Naduo memiliki Ji Realem 5 warna, Wang Lin bergumam saat Netherbeast mengembara ke domain bintang yang sangat asing. Domain bintang ini tidak mungkin dilihat dengan akal ilahi dari luar, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda. Seolah-olah tempat ini dipisahkan dari Brilliant Void. Wang Lin melihat planet 5 Elements, yang seperti bunga mekar, tepat di hadapannya. Saat dia melihat planet ini, mata Wang Lin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keracunan. Cincin di sekeliling planet itu sangat indah. Wang Lin telah melihat banyak planet, tapi ini yang paling indah. Planet ini bukan milik dunia gua, Wang Lin menutup matanya. Dia adalah Master Dao Surgawi, jadi dia bisa merasakan pikiran Netherbeast di bawahnya. Alasan planet ini tidak dapat dideteksi oleh indera ilahi dan tampak seperti berada di ruang yang terpisah dari Brilliant Void adalah karena planet ini tidak termasuk dalam dunia gua. Setelah datang ke sini, para pembudidaya asing ini menggunakan beberapa metode yang saya tidak tahu tentang membawa planet dari benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya dan terintegrasi dengan Dao Surgawi. Dia kemudian perlahan membuka matanya, dan sekarang matanya dipenuhi dengan kejelasan. Wang Lin berdiri dan melangkah maju, membiarkan Netherbeast mengapung di sana saat dia berjalan menuju planet yang mempesona. Saat dia mendekat, 5 cincin di sekitar planet bersinar terang dan meluas keluar. 5 cincin berputar dengan cepat, menciptakan suara melolong, dan mencegah Wang Lin masuk. Wang Lin berhenti dan melihat planet di dalam cincin itu. Setelah merenung sebentar, dia berbicara perlahan. Naduo, hari ini aku datang untuk janji temu kita sejak saat itu. Suara Wang Lin tenang dan menyebar ke segala arah. Itu memasuki planet dan menyebar ke seluruh dunia seperti guntur. Suaranya seperti kekuatan surga itu sendiri. Saat suaranya bergema, semua makhluk hidup di planet ini berhenti, apakah itu manusia atau pembudidaya. Bahkan binatang buas di hutan gemetar. Suara Wang Lin bergema di telinga mereka. Wang Lin masih dengan tenang berdiri di luar ring, menunggu jawaban. Setelah sekian lama, suara parau datang dari planet ini. Suara ini mengungkapkan keterkejutan dan kengerian bersama dengan rasa takut yang tersembunyi. Penatua Naduo telah memasuki pembudidaya pintu tertutup dan tidak mau keluar. Kami tidak punya cara untuk membangunkannya. Mengapa Anda mencari dia? Petik 2.
Wang Lin merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian dengan lembut berkata, "Siapa kamu?" Orang tua ini adalah wakil ketua Sekte Guiyi Sekte, Yin Dongshen. Ketika Master Sekte dan tetua berada dalam kultivasi pintu tertutup, saya bertanggung jawab atas semua masalah. Saya tahu siapa Anda, tetapi Penatua Naduo tidak bisa keluar, jadi silakan pergi. Suara itu sangat hati-hati, dan baru berbicara lama setelah Wang Lin berbicara. Tatapan Wang Lin menembus 5 cincin dan samar-samar melihat planet itu. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan tenang. Dia tahu aku akan datang. Dengan itu, Wang Lin melangkah menuju 5 cincin yang berputar cepat. Saat Wang Lin melangkah maju, suara serak itu menjadi tajam dan dipenuhi ketakutan. Identitas Tuan Mulia, tapi planet 5 elemen saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki sesuai keinginan. Jika Anda mencoba menerobos, lelaki tua ini akan mengaktifkan formasi 5 elemen. Formasinya kejam. Sebelum suara serak itu selesai, perasaan divine yang sombong menyebar dan memotongnya. Perasaan ilahi ini sangat sombong. Jika kamu bisa menerobos formasi 5 elemen, kamu bisa masuk ke planetku 5 elemen. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika Anda berani menerobos, masuk. Jika Anda tidak berani, enyahlah. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan suaranya. Dia menjaga kecepatannya dan terus berjalan ke depan. Saat dia menyentuh cincin yang berpotongan, suara letusan bergema di sekelilingnya. Suaranya intens, itu terdengar seolah-olah mantra yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin sekaligus. Mantra ini berasal dari 5 cincin dan berisi kekuatan 5 elemen. Terkadang itu api, terkadang air, terkadang logam, terkadang tanah, dan terkadang kayu. Wang Lin melangkah ke dalam formasi. Di bagian timur planet, terdapat 9 gunung menjulang tinggi yang membentuk cincin. Ini adalah lokasi Sekte Guiyi. 9 puncak menembus langit seperti 9 pedang yang menembus langit. Niat membunuh yang kuat menyebar lebih dari 1 juta kilometer. Dalam 1 juta kilometer ini, tidak ada manusia atau makhluk hidup. Tanahnya benar-benar hitam. Ada sebuah menara besar yang dikelilingi oleh 9 gunung. Menara ini lebih tinggi dari pegunungan, dan memiliki 99 lantai. Menara ini adalah Sekte Guiyi. Seluruh Guiyi Sekte ada di menara besar ini. Ini benar-benar berbeda dari semua sekte lain di dunia gua. Pada saat ini, sinar cahaya terbang dari lantai 30 ke bawah dan berkumpul. Setiap sinar cahaya adalah seorang kultivator, dan tingkat kultivasinya bervariasi. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya tahap pertama, dan tidak banyak yang merupakan pembudidaya tahap kedua. Pada saat ini, semua pembudidaya ini memandang ke langit dengan jijik di mata mereka. Tepat setelah mereka terbang keluar dari lantai 30 yang lebih rendah, hampir 100 pembudidaya terbang keluar dari pertengahan lantai 30. Para pembudidaya ini kebanyakan adalah orang tua, dan kebanyakan dari mereka berada di langkah kedua. Mereka tampak tenang saat menempati 4 dari 9 puncak. Mereka semua menatap ke langit. Mata mereka juga dipenuhi dengan jijik. Mereka tidak percaya ada yang bisa dengan mudah keluar dari formasi penjaga planet Sekte Guiyi. Di 10 lantai teratas menara duduk 4 orang. Salah satunya mengenakan jubah hitam dan memiliki tahi lalat di bawah mata kanannya. Dia terlihat sangat sombong dan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah Wang Lin? Selain jiwa 7 warna, tidak ada orang lain yang perlu kita takuti di dunia gua. Bahkan jika saya memasuki formasi 5 elemen, saya hanya akan bertahan untuk 1 dupa waktu dan akan dihentikan di uji coba api. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, tidak mungkin baginya untuk melewati kelima uji coba. Petik 2. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita paruh baya.
Ekspresinya kejam saat dia mengeluarkan tawa tajam. Saya berharap dia bisa melewati semua 5 percobaan dan mengaktifkan formasi penuh dan memicu 9 siklus 5 elemen. Saya ingin melihat berapa banyak siklus yang bisa dia jalani. Episode ke-250 dengan judul Esensi Bumi. Langsung ke dalam alurnya. Di antara mereka berempat, ada seorang lelaki tua berjubah Daois. Wajahnya memiliki bintik-bintik coklat, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia berbicara dengan suara serak, "Masalah ini, haruskah kita memberitahu Penatua Naduo?" Dia adalah orang yang sangat ditakuti Wang Lin, Yin Dongshen. Yang terakhir berbicara adalah pria paruh baya. Dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Saya juga menyarankan untuk tidak memprovokasi Wang Lin ini sebelum memberitahu Penatua Naduo. Dia sangat terkenal, dan sejak datang berkunjung, jika kita. Kapan Sekte Guyi kita pernah takut pada siapapun? Bahkan jika Wang Lin ini terkenal, lalu kenapa? Biarpun dia naga, dia masih harus berbaring di depan kita." Jerit wanita paruh baya. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Tidak perlu berdebat, orang tua ini telah mengambil keputusan. Selain itu, bukan berarti Penatua Naduo tidak menyadarinya. Karena dia tidak keluar, mari kita lihat iblis berkepala 3, berlengan 6, Wang Lin ini." Petik 2. Saat dia melambaikan lengan bajunya, jarak di antara mereka berempat berubah dan sebuah cermin muncul. Cermin itu memperlihatkan Wang Lin, yang sedang berjalan menuju 5 lingkaran yang berpotongan. Pada saat yang sama, 2 orang sedang duduk di lantai 9. Keduanya berusia paruh baya dan salah satunya mengenakan jubah 5 warna. Dia dengan tenang menatap langit di luar menara dengan cahaya misterius di matanya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Naduo. Bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak di tubuh Naduo, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Melihat ke langit, Naduo memperlihatkan senyuman. Saat itu, dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir. Hanya setelah 1000 tahun, dia telah tumbuh setinggi itu, bahkan aku bukan tandingannya. Petik 2. Aku juga bukan tandingannya, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, kita hanyalah keturunan mereka, hanya menjaga tempat ini saja sudah cukup. Pria paruh baya yang duduk di seberang Naduo berpakaian ungu. Dia sangat tampan, dan setelah mendengar kata-kata Naduo, dia tertawa. "Jika musuh sejati datang, kami tidak perlu bertindak. Salah satu leluhur di atas bisa membangunkan dan menyelesaikan segalanya. Namun, menurutmu apakah Wang Lin ini bisa keluar dari formasi 5 elemen?" Petik 2. Dia seharusnya bisa keluar dari formasi 5 elemen, tapi untuk 9 siklus, dia seharusnya tidak melewati siklus ketiga. Formasi itu telah ditetapkan oleh 9 leluhur sejak lama, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh orang biasa. Saya tahu sedikit tentang Wang Lin ini, dia hanya di tahap pertengahan dari Spirit Void. Naduo tersenyum. Pria paruh baya itu juga tersenyum. Dia melihat keluar menara dan perlahan berkata, "Mari kita menonton ini seperti drama." Di dalam 5 cincin, Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Cincin-cincin itu mengeluarkan suara gemuruh, tapi tidak ada yang bisa melukai Wang Lin sama sekali. Tubuh Dao kunonya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa melukai mantra ini. Kelima elemen terus bermunculan. Terkadang itu adalah api yang dahsyat, terkadang badai pasir, terkadang laut yang marah menutupi langit, terkadang ribuan keping logam melolong, dan terkadang pohon-pohon tumbang. Wang Lin tidak berhenti berjalan sama sekali. Dia telah datang ke planet 5 elemen dengan persiapan penuh. Bahkan jika tempat ini adalah sarang harimau, dia masih akan mencoba menerobos. Variabel kedua selain All Seer disembunyikan di sini.
Wang Lin tidak tahu seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di sini dan karenanya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam menemukan jiwa. Ketiga, tujuan dia datang ke sini adalah untuk mengungkap variabel di sini. Dia ingin tahu persis seberapa kuat kekuatan yang bersembunyi di sini. Hanya dengan melakukan ini, Wang Lin bisa yakin. Dia tidak cukup sombong untuk menghancurkan kekuatan ini sendiri, tetapi dia yakin bahwa jika dia ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Saat dia melangkah maju, mantra 5 elemen terus runtuh di sekitar Wang Lin. Setelah mengambil 14 langkah, Wang Lin memasuki bagian dalam tempat kelima cincin itu berpotongan. Cahaya di sini terang dan menyilaukan. 5 elemen di sekitar Wang Lin tiba-tiba berubah. Semua elemen di sekitarnya berubah menjadi elemen tanah. Semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah lapisan luar. Apa yang sedang dihadapi Wang Lin sekarang adalah formasi pertama yang sebenarnya dari formasi 5 elemen, formasi bumi besar. Setelah Wang Lin memasuki 5 cincin dan formasi bumi diaktifkan, penglihatannya menjadi kabur. Seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia ini hanya memiliki bumi dan tidak ada langit. Di bawahnya ada bumi yang tak berujung dan di atasnya ada bumi yang terbalik, bukan langit. Partikel tanah jatuh dari atas seperti hujan. Badai muncul, menghubungkan kedua bumi. Itu bukan hanya satu badai, tapi 9. 9 badai ini mengeluarkan lolongan tanpa akhir. Pada saat yang sama, 9 badai bergerak sangat cepat dan langsung mendekat. Mereka berubah menjadi 9 wajah manusia yang berjarak 10.000 kaki dari Wang Lin. 9 wajah ini terbuat dari lumpur dan pasir, dan mereka bergegas menuju Wang Lin. Bumi di bawah Wang Lin bergetar dan bergerak seperti gelombang seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di bawah. Gemuruh menggelegar bergema di telinga Wang Lin saat dia dengan dingin dan tenang melihat semuanya. Semangat 5 elemen belaka, tidak layak untuk diakui. Wang Lin melangkah maju dan menutup wajahnya. Saat meraung, Wang Lin meninju itu. Wajahnya runtuh dengan keras dan sejumlah besar tanah terbang oleh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba bergerak dan mendekati wajah kedua, melontarkan pukulan lagi. Kemudian, Wang Lin mengambil 9 langkah dan melakukan 9 pukulan. Kesembilan wajah itu runtuh, tetapi pada saat ini, bumi aneh yang tergantung di langit mulai bergerak dan menekan. Pada saat yang sama, bumi di bawah mulai naik. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kedua bumi itu menutup dan menghancurkan Wang Lin. Di dalam menara, 4 orang melihat ini di cermin. Ketika ini terjadi, lelaki tua berjubah hitam itu mulai tertawa. Bagaimana formasi bumi bisa dihancurkan dengan mudah? Wang Lin ini tampaknya terlalu percaya diri. Meskipun dia berada di langkah ketiga, menghancurkan formasi bumi akan membutuhkan usaha. Petik 2. Benar, ini hanya perubahan kedua dalam formasi bumi, dan ada 7 lagi. Saya pikir bahkan jika Wang Lin ini melewati formasi bumi pertama, dia akan terluka parah. Wanita paruh baya itu berbicara dengan suara tajam. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian dan kegembiraan. Wang Lin, kamu tahu si Tunan, jadi hari ini kamu bisa menerima hukuman menggantikan orang tak berperasaan itu. 2 orang lainnya terkejut dan mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Segalanya tampak berjalan terlalu baik. Tepat pada saat ini, dunia di dalam cermin berubah secara drastis. Perubahan ini terlalu mendadak, dan itu mengganggu tawa lelaki tua berjubah hitam dan wanita paruh baya itu. Ketika mereka berdua melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah. Di dalam cermin, 2 bumi sudah tertutup dan Wang Lin disegel di tengah, tanpa bukaan sama sekali. Namun, pada saat ini,
Suara gemuruh yang sangat berirama datang dari antara dua bumi, seolah-olah seseorang sedang meninju sesuatu dengan santai. Retakan tiba-tiba muncul di bumi. Semakin banyak retakan muncul hingga bumi tiba-tiba hancur. Wang Lin, terlihat sama seperti sebelumnya, berjalan keluar dari bumi yang runtuh. Jika hanya itu tidak akan cukup untuk mengejutkan pria tua berjubah hitam dan wanita paruh baya. Yang mengejutkan mereka adalah Wang Lin melambaikan tangannya dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Bumi hancur, terbang menuju Wang Lin, dan mengembun di tangan kanannya. Itu berubah menjadi tumpukan kotoran. Tumpukan kecil tanah ini mengeluarkan aura roh yang kuat. Itu adalah semangat pembentukan formasi bumi. Mereka berempat diam-diam merenung dan lelaki tua berjubah hitam itu tersentak, matanya dipenuhi ketakutan. Dia menatap kosong saat Wang Lin memegang segenggam tanah dan mendorongnya. Dia melihat Wang Lin menatapnya, dan dia tanpa sadar menjerit. Dia bukan satu-satunya. Saat tatapan Wang Lin menyapu, wanita paruh baya dan dua lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka segera mundur. Dia tidak dapat menemukan kita berada di luar formasi. Dia benar-benar menangkap roh bumi. Di lantai 10, tatapan Naduo masih tertuju pada langit di luar menara, dan dia perlahan mengerutkan kening. Pria paruh baya yang berhadapan dengan Naduo dengan lembut berkata, jika dia baru saja menghancurkan formasi bumi, itu akan baik-baik saja, tapi dia mengambil roh bumi, benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya, dia sangat kuat. Tidak masalah, masih ada 4 formasi lagi. Dan setelah mereka, ada 9 siklus. Saya ingin melihat bagaimana dia akan mengambilnya. Mata Naduo menunjukkan tatapan dingin. Dia dan Wang Lin bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Paling banyak mereka adalah kenalan, dan hubungan apapun yang telah mereka hilangkan selama 1000 tahun terakhir. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di dunia gua yang memperhatikan bahwa kilatan cahaya berwarna darah telah muncul di Brilliant Void. Cahaya berwarna darah ini berubah menjadi pemuda berambut hitam. Pria muda itu mengenakan jubah hitam dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan senyum bahagia. Dia ada di sana, tidak apa-apa. Saya tidak tahu kepribadian anak ini, jadi sebaiknya saya mengikutinya dan melihatnya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.